Union Solid. Oke, kasih aplaus buat kita semuanya. Oke, saya di bisnis ini, suami saya ini jarang muncul ya. Dia di belakang layar. Biasanya ibu leader saya biasanya kalau WA cuma kongres ya Pak Agus gitu ya, karena beliau punya tugas lain ya, tugas negara ya, kita saling support. Makanya ketika saya bertemu pertama kali dengan Ibu Yulai Fatur Rosida, penasaran nggak ceritanya ya? Saya pertama kali ketemu dengan Ibu Yulai Fatur Rosida ini adalah ketika beliau bertemu dengan Mbak Lina. Mbak Lina Lelin bisa angkat tangannya? Nah, Tuhan itu mempertemukan dengan orang tersebut pasti ada unsurnya, entah itu untuk membawa rezeki, menjadi keluarga, atau bahkan memang untuk kita belajar Bapak Ibu ya. Mungkin habis itu endingnya kita bertemu dengan orang yang salah dan kita dipisahkan dengan baik-baik. Itu bukan berarti mereka tidak mau berteman dengan kita lagi, tapi Tuhan memang kasih itu bukan orang yang tepat buat kita untuk menjalankan bisnis ataupun juga pertemanan. Nah, di awal cerita di 2016 saya ketemu sama Ibu Yulai itu sedang merekrut atau menjelaskan bisnis di tempatnya Mbak Nina. Saya di situ sebagai penjual krim racikan Bapak Ibu. Kalau dulu sudah seheboh ini ya, krim-krim online mungkin sudah terkenal ya, luar gitu ya di sosmed ya, tapi jalan Tuhan itu beda. Nah, saya jual krim racikan, kebetulan saya nganter pesanannya Mbak Lina ya. Saya sama Mbak Lina itu dulu juga sudah satu perusahaan di company yang lama banget. Saya ngeliat Ibu Yulai ini sebagai sosok yang bikin saya tercengang ya. Keren ya orang ini yang ngomong. Waktu itu saya naik motor, saya pakai jaket kumuh ya, terus saya pakai helm. Nah, saya lepas, saya tuh tanya, Bu, saya waktu Bu Yulai sudah pergi nih, keluar dari tempat tokonya Mbak Ina, saya tuh bilang ke Bu Yulai, Bu, saya mau dong kayak Ibu, caranya gimana? Seperti itu. Jadi saya menawarkan diri teman-teman. Waktu itu Bu Yulai bilang, kamu mau? Saya boleh dong tahu cita-citamu apa, impianmu apa? Saya bingung teman-teman saat itu, impianku apa ya? Saya bilang, Bu, saya itu pengen loh Bu naik pesawat. Mungkin teman-teman di sini receh ya impian saya ya saat itu ya. Saya pengen naik pesawat. Dari dulu cuma bilang, kamu benar-benar mau. Yaitu saya masuk dan join di plat biru ya. Saya 3 bulan itu capek Bangkok. Sampai sekarang tiketnya masih saya simpen ya. Kalau pertama kali saya naik pesawat itu adalah pergi ke Bangkok. Yang kedua saya pengen punya mobil sama punya duit. Tapi itu dulu belum spesifik ya, pengen duitnya berapa, mobilnya yang apa, kayak gitu. Ya hanya nulis ya, dan dapatnya ya ala kadarnya, bener nggak ya? Tapi itu membuat perubahan yang signifikan di dalam hidup saya teman-teman ya. Saya setiap hari motoran teman-teman saat itu. Dan Bu Yulai ini adalah leader yang powernya luar biasa. Saya selalu dibilang nih sama Bu Yulai, sampai sekarang masih saya ingat dan saya turunkan ke agent FC saya, rekan-rekan bisnis saya yang konsekuensi di bisnis ini. Jangan pulang sebelum tanda tangan ya. Ya, itu sedikit cerita saya 2016 sampai 2022 itu adalah kita terakhir di plat biru. Dan itu di November kita bertiga, saya, Bu Yulai sama Mbak Anita ya, itu malam-malam ketemu sama Om Barus ya, coach kita yang luar biasa itu. Kita lagi sharing di sana. Saya sebenarnya juga nggak ngeh kita tuh mau dibawa kemana, mau diapain, tapi saya selalu punya prinsip. Orang yang membawa saya menjadi seperti ini saat ini nggak akan memasukkan kita ke tempat yang salah. Benar nggak teman-teman? Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin maaf ya, sekarang lagi di fase dikeluarin dari grup ya, di-upload di sosmed, diancam-ancam, jangan pernah menyerah. Saya sudah mengalaminya, bahkan langsung dari RAD. Saya doain kamu sukses di sana, segera resign ya, seperti itu. Habis itu belum selesai teman-teman ya, disindir di IG saya, screenshotan itu masih ada. Bu Tanti mana Bu Tanti ya? Itu Bu Tanti tahu loh. Itu jadi saya disindir itu. Saya nggak apa-apa teman-teman.
kita harus terima karena kehidupan itu. Saya pernah baca filosofi, ketika kita pengen 1 miliar pertama di hidup kita harus terima. Yang kedua, kita tidak boleh memikirkannya. Yang ketiga adalah kita tidak boleh mengeluh. Habis itu saya Januari gabung sama Bu Yule, ya kan? Jadi kita pindahan ya, jadi anak ayam. Kalau tadi Ko Freddy kan kehilangan hidupnya, aku nggak mau kehilangan hidup aku, ya kan? Saya ikut hidup. Nah, ikut hidup di sini. Januari pertama masih sepi ya. Perubahan itu nggak ada enak, ya nggak ada yang nggak enak ya teman-teman. Pasti merasanya adalah nggak nyaman dulu. Saya terima teman-teman. Tapi saya tetap melakukan. Habis itu di Februari, Bu, gimana? Oke sih, semangat. Kita semangat ya. Pokoknya kita semangat, kita bisa. Nah, ternyata power seorang leader adalah ketika apa? Walaupun dia di situasi tidak enak sekalipun, dia masih bisa menyemangati anak-anaknya loh, teman-teman. Bahkan Bu Yule itu bilang, sebenarnya aku juga gitu, Cik. Kita kan sama-sama pindah, ya. Jadi kita sama-sama berenang di tempat yang baru seperti itu. Nah, pada akhirnya di bulan Maret kita gaspol untuk kita ajak ke sini. Bahkan sekalian kita ajak dia berbisnis di sini. Nyatanya nasabah-nasabah saya yang di Surabaya pun ikut gabung di sini dan alhamdulillah sudah BP1 walaupun beliau tidak nampak ya. Alhamdulillahnya thank you buat Om Barus sama Mami ya, Mami Ruli, karena setiap bulan, setiap hari nggak lupa ya selalu ikut meng-coach yang namanya agent-agent saya di Surabaya. Tepuk tangan buat Om Barus ya sama Bu Ruli ya. Setelah itu di bulan April kalau nggak Mei, alhamdulillah saya BP3. Tapi di situ saya sudah mulai mengajak orang pasukan, dan dari dulu orang yang tak ajak itu nggak mau jalan. Saya orang yang putus asa karena tipikal saya adalah produser teman-teman. Jadi, aduh, Bu, kok aku sendirian ya? Masa aku nanti di sini sendirian? Beliau bilang, kamu harus berbeda dari yang kemarin. Dan nyatanya luar biasa teman-teman. Di sistemnya union ini bisa benar-benar memudahkan kita untuk naik level yang lebih tinggi teman-teman. Dan di sini alhamdulillah saya sudah ada sekitar BP satunya itu 3 teman-teman ya yang promote, dan juga ada tim itu sekitar kurang lebih 13 plus nanti OTW ada sekitar 5 teman-teman ya. Karena saya tahu loh rasanya jadi leader itu luar biasa teman-teman ya. Yang dirasakan Bu Yule, Om Barus itu luar biasa loh teman-teman. Karena apa? Membina orang itu tidak gampang teman-teman ya. Ada yang tim mungkin sukanya hanya rame-rame kesana kemari, cuman sukanya ngumpul-ngumpul doang tapi belum ada hasil. Nggak apa-apa, kita harus terima dulu teman-teman ya, karena kita tidak bisa menjanjikan kesuksesan untuk orang lain teman-teman. Yang kita bisa janjikan adalah kita harus tetap berjalan, kita harus tetap melakukan. Dan itu yang akan buat mereka gerah teman-teman. Nah, karena ketika kita terus, timku gak jalan loh, timku gini. Udah berarti kita harus apa? Menemukan lagi, bertemu lagi. Jangan lupa teman-teman, sertakan Tuhan dalam bisnis kita. Kita berdoa setiap malam. Bu Yule tidak hentinya selalu bilang ke saya, Cik, berdoa ditemukan sama orang yang kayak sama kamu. Saya tipikal orang yang ngitung itu aja bingung teman-teman ya. Waktu akhir tahun Bu Yule bilang, Cik, berapa potongan pajakmu? Dulu. Saya bilang itu, caranya ngitung bisa. Ya teman-teman, saya orang yang anti ribet. Tapi mau nggak mau, semakin saya banyak orang yang join bersama bisnis ini di union, saya harus belajar. Dan enaknya Om Barus, Mami Tanti itu mau loh teman-teman menemani kita. Luar biasa nggak bisnis ini? Benar nggak teman-teman? Apalagi Pak Bona ya, saya luar biasa lah. Pak Bona ini orangnya kalem, tenang, nerima ya kan. Tapi luar biasa loh ketika Pak, saya harus ketemu sama orang di Surabaya. Beliau mau loh nganterin saya, ya kan? Walaupun saya mulai gaspol di Maret, saya mencapai 1,7 M teman-teman.
Om Baris tuh pernah bilang ini, Mbak kamu harus MDRT. Ya Om, saya semampu saya untuk MDRT. Ya saya dapat MDRT loh, setahun di sini. Saya bingung juga, kok bisa ya setahun kita dapat MDRT di sini. Padahal saya di Plat Biru itu sekitar 4 tahun saya baru MDRT. Dan kemarin juga sama Bu Yula ya, kita ngitung, ternyata teman-teman dari komisi yang kita dapat, komisi of riding itu lebih gede teman-teman. Jadi Anda di sini mau sendirian atau banyak orang teman-teman? Kalau saya mending banyak orang. Karena apa? Transferan dari MSIG itu nggak kerasa ya teman-teman, tiap hari masuk, tiap hari. Padahal kita lagi ketemu sama orang, misalkan di Kediri ada yang transferin, ketemu orang di Malang ada yang transferin. Apalagi kita tahu kita lagi difasilitasi luar biasa oleh union. Nah, kalau teman-teman leader di sini yang luar biasa dan hebat tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada, jangan sampai orang yang kita kenal terus gabung dengan orang lain. Endingnya waktu ketemu di acara, ini kan tak parami loh itu. Saya sudah ngalami ya teman-teman, itu tiap hari di Surabaya ketemu sama saya. Berapa kali ketemu sama saya, masuknya di tim orang lain. Gak apa-apa, berarti itu bukan rezeki. Tapi ingat, jangan sampai kata-kata ketenangan itu membuat kita tidak agresif. Kita harus memulai dari tahun ini untuk lebih agresif teman-teman. Karena saya melihat di Bali kemarin itu punya 2.500 agent teman-teman. Jadi saya membayangkan dulu nggak apa-apa kan? Hari ini kita punya 20 agent, 25 agent. Nah, tahun ini kita bisa membangun melalui apa? Union teman-teman. Kasih applause buat union teman-teman ya. 2.500 agent kita juga akan dapat. Bahkan percepatannya yang luar biasa. Tim di union ini bukan cuma bisnis, tapi ini keluarga teman-teman. Misalkan nih ya, Pak Oni ada di Malang, saya ada di OPI. Pak Oni saya WA, Pak Oni saya titip dong, saya ada rekrutan nih di Malang. Kira-kira Pak Oni bersedia kan? Ya, luar biasa kan. Terus kemudian saya WA ke Freddy, oh saya ada rekrutan nih di Jember. Kira-kira boleh nggak ikut? Boleh, karena kita keluarga teman-teman. Jadi di sini nggak sekedar yang namanya materi, tapi kalau kita mampu mengolah bisnis ini secara cerdas, materi otomatis itu sudah jadi hak milik kita teman-teman. Mau income kita 3,2 M, mau nggak teman-teman? Mau? Angkat tangannya yang mau. Karena ini waktu Om Barus menerangkan ya sistem BOP yang di depan itu regenerasinya, strukturnya yang saya ingat adalah angka 3,2 M untuk income ya. Jadi semoga kita amini semua yang di sini tahun ini bisa capai 3,2 M teman-teman. Itu kerjanya nggak capek tapi capai teman-teman. Bisnis ini tuh bisnis people, bisnis yang menyenangkan. Kita bisa loh, gimana bisnis bisa bawa keluarga, bener nggak Ibu? Ya, bawa anak, bener. Nah, saya punya tips di sini teman-teman. Yang satu, kalau kita kesulitan rekrut, setiap orang nasabah saya akan tawari teman-teman untuk join di bisnis ini. Karena dengan melihat kompensasinya yang luar biasa, mereka nggak akan nolak kok teman-teman. Di awal kita ngomong, Cik, mau nggak sih Cici punya premi yang kayak gini? Tapi ini satu keluarga Cici masuk, ini semua jadi income-nya Cici. Dia bilang, kok bisa Mila? Bisa loh Cik. Banyak yang sudah saya rekrut dari nasabah-nasabah saya sendiri teman-teman. Jadi ini adalah bisa dimulai dari situ dulu. Dan satu lagi, bisnis ini hanya apa? Perlu satu, kesiapan Anda, komitmen Anda. Kalaupun Anda mengajak orang lain yang belum komitmen, berarti kalau satu itu berarti diri kita dulu yang komitmen, benar nggak? Kita meluangkan waktu di sini teman-teman, ini adalah investasi yang luar biasa. Jadi teman-teman di sini ya, Tuhan nggak akan tidur kok. Tuhan melihat kok kita bekerja. Tuhan melindungi kita, melindungi anak-anak kita yang di rumah, benar nggak?
Ini Sabtu teman-teman. Biasanya kan kalau Sabtunya weekend ya, happy family, bener nggak? Tapi kita bisa kok menginvestasikan. Jadi Tuhan tuh nggak akan salah naruh kita ada di tempat yang tepat teman-teman. Apalagi anak dan keluarga kita tahu kita sedang berusaha untuk memberi mereka kebahagiaan yang real. Bener nggak? Nggak cuma di medsos teman-teman ya. Kalau hanya cuma di medsos, aku cinta anakku, aku sayang anakku, nggak real teman-teman. Yang real adalah ketika, beliin aku sepatu baru, budal. Mah, beliin ini, budal. Tanpa apa? Tanpa menolak keinginan dia, karena dia akan tahu, mamaku, papaku bekerja untuk aku. Kok aku sudah melakukan dari beberapa bulan, belum ada hasil. Kita introspeksi lagi teman-teman. Apa yang salah? Dan setelah kita introspeksi, jangan lupa kita minta doa sama orang tua teman-teman. Dan sebenarnya kita di sini itu sedang berlomba dengan usia kita. Kita sudah membahagiakan orang tua kita belum? Kita introspeksi lagi. Kalau tujuan kita oke di dalam bisnis ini adalah membahagiakan keluarga, apalagi mengajak orang lain untuk membuat hidupnya berbeda dari yang kemarin atau tahun-tahun yang lalu. Insya Allah ya teman-teman, nggak ada lah istilahnya Allah atau Tuhan men-skip rezeki kita. Kalau begitu jangan lupa ucapkan terima kasih banyak buat leader-leader Anda yang luar biasa teman-teman ya. Bu Yulai terima kasih, Pak Bona terima kasih, Pak Barus terima kasih ya. Dan teman-teman di sini adalah orang-orang hebat selanjutnya. Panggung ini adalah panggung Anda teman-teman, benar ya? Karena ketika Anda di depan sini, Anda di foto ya, terus Anda upload di IG, orang akan bertanya, Anda menjadi speaker apa? Oke? Setuju teman-teman? Setuju? Jangan lupa ya teman-teman nanti bahwa orang sebanyak mungkin di acara Better Days Party teman-teman. Di situ ajang bisa ada di depan panggung ini. Sekian dari saya, kita nanti ada waktu sehari semalam ya, kita semakin dekat seperti keluarga ya tentunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.